Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada di dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Pataliha dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dan pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, sehingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga tanpa syarat. Pemerintah Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Kemudian Jepang kalah. Kemudian dibentuklah Badan BPUPKI atau Dokuroshitsu Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajitman Widodo-Ningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia proses kemerdekaan telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan dilaksanakan oleh Soekarno, B.M. Diah, dan Sudioro dan Yuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai Undang-Undang Dasar 1945.